Halo semuanya, kembali bertemu lagi dengan saya, Tatang Wicaksono. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi input-output pada Linux. Ini saya menggunakan Linux Ubuntu, seperti yang kemarin. Yang pertama dilakukan adalah buka Oracle VM VirtualBox. Selanjutnya saya buka Linux saya, OS Linux saya. Saya klik start. Biasanya saya sekarang saya langsung buka dulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi dasar pada sistem Linux atau perintah dasar pada Linux. Yang pertama yaitu ls. ls digunakan untuk menampilkan direktori. Ini adalah daftar direktori pada program saya, pada program Linux saya. Jadi saat kita ingin melihat berbagai macam direktori yang ada pada komputer ini, kita bisa menggunakan ls. Jadi kita bisa text file. Ini adalah daftar direktori sama seperti yang di terminal. Perintah selanjutnya yaitu masih menggunakan ls. Ternyata kita kasih main l. ls main l itu berarti menampilkan semua file secara lengkap, termasuk baik itu file maupun direktori. Nah, akan muncul semua file maupun direktori jika kita menekan ls main l. Yaitu selanjutnya ls main a. ls main a yaitu berarti semua file maupun direktori yang tersembunyi. Nah,
sini akan tampil semua file maupun directory yang tersembunyi dalam program atau program milik saya. Selanjutnya itu ls min-x. ls min-x yaitu menampilkan semua file dan directory tanpa disorting. Maksudnya yaitu menampilkan semua file tanpa disorting urutan sesuai abjad. Nah, bisa kita lihat diawali dengan example background gambar. Nah, itu tanpa urutan sesuai abjadnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke chart. Chart di sini digunakan untuk membuka suatu file maupun directory. Misalkan kita coba membuat suatu membuka jadi file ini tidak ada. Kita buka lagi chart, misalkan Ruby. Kalau kita buat filenya saja dengan chart tanda kurang dari 1 +1 maksudnya, kita isikan di dalamnya kita RLB. Nah, kita membuka ruby.txt dengan chart. Nanti akan membuka file ruby.txt. Selanjutnya yaitu file, perintah file. Perintah file digunakan untuk melihat tipe file. Misalkan kita ketik file, maka akan muncul tipe file yaitu ASCII file. Sisi selanjutnya akan menjelaskan mengenai perintah input output. Ada perintah input output yang pertama kita akan menggunakan echo. Echo yaitu pada saat kita mematikan echo atau echo dan selanjutnya kita mengetikkan apa saja, lalu kita ketik enter, maka dia akan menampilkan semua karakter yang kita ketikkan setelah echo. Jadi maksud dari echo adalah dia menampilkan apa yang kita ketik pada get yang kita ketik tanpa harus memanggil terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu chat seperti yang awal tadi digunakan untuk membaca sebuah file. Nah, di sini saya akan mencoba membuat sebuah file dengan menggunakan chat, yaitu caranya dengan
misalkan txt. Setelah itu akan tampil kosong seperti ini. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan apa saja yang nantinya akan tersimpan di dalam wujud.txt. Karakter apa saja? Satu kita pikir kita membaca dengan cat jadi perintah cat dengan tanda satu seperti ini digunakan untuk membaca untuk membuat suatu file. Selanjutnya yaitu cat dengan 0 tanda kurang dari nah maka dia akan menampilkan apa yang kita buat tadi menggunakan cat tanda satu ini. Nah, perintah ini kita sebut dengan standar pembelokan output atau pembelokan standar output. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan untuk membatasi pengetikan atau membatasi input dari keyboard. Jadi saya menggunakan cat untuk membatasi saya menggunakan tanda seperti ini. Tanda ini maksudnya digunakan untuk membuat kata-kata atau membuat perintah dengan pembatasan. Dan akhirnya atau di bagian akhir kita ketik enter. Nah, ini kita ketikkan setelah kita ketik enter pada bagian akhir kita kasih tanda plus. Maka akan muncul seperti ini. Maksudnya dalam menggunakan tanda pembatasan kita boleh menggunakan tanda apapun, yang penting pada bagian awal dan akhir itu sama. Akan kita coba lagi menggunakan kita tutup ini, maka akan tetap tampil. Selanjutnya itu kita kembali ke echo. Nah, di sini kan tadi akan langsung menampilkan apa yang kita ketikkan melalui keyboard. Di sini saya akan mencoba membuat echo, tapi dia akan membuat suatu file terlebih dahulu tanpa di dalam file kita terserah menginputkan apapun. Caranya itu dengan echo hello maka muncul hello, tapi jika kita echo hello tanda seperti ini dan maka dia tidak akan langsung tampil tapi tersimpan di dalam output. Untuk membaca hello ini maka kita menggunakan maka dia akan membuat selanjutnya yaitu kita tambah lagi dengan echo jadi tanda seperti ini digunakan untuk menambah baik di dalam file output.
Selanjutnya saya akan mulai masuk ke sort. Sort itu digunakan untuk mengurutkan sesuai dengan abjad. Misalkan menurutkan nama itu akan diurutkan sesuai dengan abjadnya. Abjad yang paling depan. Itu sesuai hurufnya, dimulai dari A sampai ke Z. Pertama kita buat filenya dulu. Kita ketik CTRL-T. Nah, selanjutnya itu kita membuka file tersebut dengan mengurutkan nama-nama yang kita ketikkan. Ini dengan cara chat nama. Kita menggunakan tanda lurus seperti ini. Nah, tanda ini berada di bawah atas enter di akan tanda slash. Dan kemudian kita ketikkan sama transfer akan urut seperti ini. Bagaimana jika kita mengurutkan dua file? Jadi kita menggunakan kita ketikkan nama kita ketik D. Nah, untuk mengurutkan dua file ini nama sama .txt kita menggunakan cat nama.txt spasi nama dua.txt. Nah, baru kita menggunakan tanda huruf. Kita akan muncul dari kedua tersebut muncul secara urut. Oke. Selanjutnya yaitu saya akan menggunakan perintah unit. Unit yaitu digunakan untuk mengeliminasi jika di dalamnya terdapat sesuatu yang sama. Misalkan kita masukkan angka 2 sebanyak 2 atau angka 3 sebanyak 2. Nah, nanti jika kita menggunakan unit maka yang muncullah hanya 1. Kita buat lagi kita
membaca file angka tersebut, kalau menggunakan tanda kurung, kita menggunakan perintah berunjuk. Kan di sini, kalau ini untuk satu file, maka dia tidak bisa. Maka dia akan bertambah. Kita memberbagi. Kita misalkan angka ini. Kita dengan mengeliminasi dan membutuhkan itu dengan cara mati enggak pada ini or untuk mengurutkan dan ini untuk mengeliminasi. Sini maka akan hilang bab 9 kan 2 maka akan turun hanya 1. Dia mengurutkan dari yang depan ini. Kalau saya kasih klik tab maka dia akan mengurutkan bagian depan. Jika bagian depan sama maka dia akan mulai dari belakang. Jadi dia melihat ini sama, kenapa? Karena file ini berbeda. Karena saya tab jadi dia mengeliminasinya per baris, tidak per angkanya. Dia mengeliminasinya per baris. Karena ini barisnya beda 2 dan 7 dan 2 dan 6, maka dia tidak mengeliminasi angka 2 nya, tapi tetap menambahkan ke 2. Tapi beda dengan 49 yang ini. Ini karena 4 dan 9 sama, maka dia mengeliminasi salah satu. Oke. Itu penjelasan tentang materi input dan output. Oke, bagian selanjutnya yaitu tentang izin akses atau tentang sistem file. Nah, sistem file yaitu sistem pada bagian file. Ini dimaksud sistem file. LS maka untuk ataupun untuk membuka kita klik LS akan muncul semua. Yang pertama itu administrasi. Jadi yang dimaksud itu directory. Maka berarti file ini bersifat directory. Kalau tidak ada D-nya, maka berarti itu file bukan directory. Selanjutnya itu tentang ini, itu merupakan izin aksesnya dari file-file semua ini. Itu yang bagian depan RWE ke RWE merupakan izin aksesnya. Selanjutnya yaitu ini, maksudnya itu jumlah link. Kalau ini untuk pemilik, yang ini selanjutnya yaitu untuk grup, yang ini angka-angka ini digunakan untuk jumlah karakter. Ini merupakan tanggal atau waktu, dan selanjutnya yaitu nama file. Oke, selanjutnya yaitu izin akses. Izin akses itu dibagi menjadi 3, yaitu pemilik, kelompok, dan lainnya.
pemilik, yaitu dia memiliki berarti bagian 3 terdepan ini pada bagian izin akses. Untuk kelompok atau grup yaitu 3 selanjutnya, dan untuk lainnya berarti 3 yang melibatkan. R itu maksudnya read. Read yaitu izin untuk membaca daftar file dalam directory. W yaitu untuk mengubah atau membuat file di directory, dan R untuk dan X atau execute merupakan izin untuk masuk ke directory. Itu untuk dari tipe directory. Tapi kalau untuk file maka dia tidak memiliki X, dia tidak bisa masuk ke directory-nya karena tipenya file bukan directory. Di sini saya akan mencoba mengubah izin aksesnya, yaitu dengan menggunakan chmod. Pertama saya akan mencoba membuat folder terlebih dahulu dengan mkg maka akan muncul directory F1, F2, F3 dengan izin akses RWX untuk user, RWX untuk grup, dan F-X untuk lainnya. Nah, di sini saya akan mengubah izin akses dari F1 yang semula RWX, R, nah di sini saya akan menambah izin akses untuk lainnya dengan W. Nah, dengan cara ada beberapa cara. Nah, dengan cara pertama saya menggunakan tanda plus dengan chmod. Kan nanti user, kelompok, dan lainnya. Nah, itu kalau dalam bahasa Inggris satu yang dapat dibaca dengan oleh terminal yaitu U artinya user atau pemilik, G artinya grup, O artinya others atau lainnya, A artinya all. Nah, itu karena tadi bagian lainnya maka O plus W kita ketikkan F1 nama directory, ketik enter, maka akan muncul di bagian F1. Nah, dia memiliki izin akses yaitu RWX akan berubah. Nah, selanjutnya itu jika saya ingin menghapus lagi, maka saya ketikkan chmod O min W F1. Maka bagian F1 dia kembali ke bentuk semula. Itu untuk cara pertama. Cara kedua itu dengan menggunakan angka. R itu bernilai 4, R bernilai 4, W bernilai 2, dan X bernilai 1. Maka jika kita ingin mengubah untuk O, jika RWX maka itu bernilai 7, berarti kita, untuk mengubahnya kita hanya mengetikkan angka saja dengan jumlah apa yang kita ingin masukkan. Jika kita ingin membuat RW misalkan, maka kita buat 4 tambah 2, 6 untuk bagian U. Nah, jika kita tidak ingin mengubah selanjutnya, maka kita hanya memasukkan 00. Tekan chmod 7 dengan 6 F dengan F1 M. Nah, maka dia akan berubah
jadi RW RR RW ujung akses yang saya ubah tadi yaitu 666 ya, maksudnya yaitu RW 4 tambah 26 RW 4 tambah 26. Jika kita ingin buat kembali semula itu dengan chmod 77 karena tadi F dan X maka kembali chmod 775 karena dia sudah kembali jadi selanjutnya yaitu UMAX yaitu artinya menentukan izin akses awal pada saat file atau directory dibuat gunakan perintah UMAX. Jadi kita sebelum membuat directory maka kita menggunakan UMAX untuk membuat izin aksesnya dengan cara kalau untuk file dia bernilai 666 atau file 666 itu untuk UMAX nilai mutlaknya. Jika kita ingin menggunakan membuat file dengan tipe dengan izin aksesnya RW maka 666 dikurangi R plus W4 plus 20. Kita langsung saja UMAX. Oke, kalau nilai biasa untuk file kan 666. Jika kita ingin membuat file dengan tipe RW maka kita 666 dikurangi R4 plus 26. Jadi 66 yang awal dikurangi 6 sama dengan 0. Dapat 00 semua. Sekarang kita membuat file dengan nah, maka dia memiliki izin akses RW untuk file. Sekarang kita buat UMAX untuk directory yaitu karena directory mempunyai nilai biasa yaitu 777 maka nilai kreasi directory untuk UMAX 77. Nah, jika kita ingin membuat directory dengan tipe RWX, nah RWX kan bernilai 7, kita 77 yang pertama ini 7 yang pertama untuk user kita kurangi dengan 7 jika kita ingin membuat RWX jadi 0 jika kita ingin membuat RW 7 kurangi 6 1 kita buatkan akhir karena kita membuat directory misalkan kita lihat akses dari Google. Nah, dia memiliki akses RW dan sekian dari saya penjelasan mengenai operasi dasar dari Linux di input output dan akses pada Linux. Sekian dan terima kasih.